Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Alhamdulillahirobbilalamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik mubin. Yang terhormat Bapak Hanif selaku pengampu dosen mata kuliah materi PAI. Di sini saya izin menjelaskan bahwasannya saya sudah membuat mapping tentang atau yang berjudul tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Nah, pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan terdapat 3 pokok pembahasan yaitu Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, 7 fenomena dan 7 sumpah Allah. Dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 190 serta hadis riwayat Bukhari yang berkaitan dengan pentingnya merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja yang pertama, kita akan membahas Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 yang pada ayatnya ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan beberapa sumpah. Nah, sumpah tersebut menunjukkan betapa sih pentingnya pesan yang akan disampaikan kepada manusia. Setelah menyebut berbagai ciptaannya, Allah menjelaskan bahwa setiap manusia ini telah diberikan potensi untuk memilih jalan kebaikan maupun keburukan. Nah, sumpahnya sendiri ada 3 yaitu demi waktu, demi fajar, demi matahari, demi malam, demi siang, demi bintang, demi tin, demi kuda perang, demi bumi, dan demi langit. Nah, dalam surat ini juga menegaskan bahwasanya orang yang mampu mensucikan jiwanya akan memperoleh sebuah keberuntungan, sedangkan orang yang mengotori jiwanya itu akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak hati serta akhlaknya. Selanjutnya adalah Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1-7. Terdapat 7 fenomena alam yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketujuh fenomena tersebut adalah yang pertama matahari dan cahaya, yang kedua bulan yang mengiringi matahari, yang ketiga siang ketika menampakkan terang, yang keempat malam ketika menutupi bumi, yang kelima langit dan penciptanya, yang keenam bumi dan penghamparannya, dan yang ketujuh jiwa manusia serta penyempurnaannya. Nah, melalui fenomena tersebut, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Matahari, bulan, pergantian siang dan malam, langit, bumi, serta penciptaan manusia merupakan bukti nyata bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Nah, pembahasan berikutnya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 190. Dalam ayat ini berfirman bahwasanya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang punya akal atau yang berakal. Nah, ayat ini mengajarkan bahwasanya seorang muslim itu tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang biasa, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat bintang-bintang di langit, terbitnya matahari, hujan yang turun, atau tumbuhan yang tumbuh, kita itu diajak untuk berpikir dan menyadari betapa besarnya sih kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alamnya. Kemudian pembahasan terakhir adalah hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan murkanya dan berita gembira bagi orang yang hamba Allah yang penuh dosa agar tidak putus asa karena rahmat Allah itu luas. Nah, jika seseorang mukmin ini merasa mengalami dirinya kotor atau ingin bertaubat dan dia ragu apakah tobatnya akan diterima, nah Allah ini sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Penuh Rahmat akan selalu menerima tobat-tobat dari hambanya sendiri. Maka dari itu Allah sangat mengharapkan bahwasanya Nah, maka dari hadis tersebut kita belajar bahwasanya Allah itu Maha Penyayang dan bahwa iman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tapi juga perenungan terhadap kebesaran Allah yang tampak di alam semesta. Dengan semakin mengenal kekuasaan Allah, maka rasa syukur, keimanan, ketakwaan kita akan semakin meningkat.
Sebagai kesimpulannya, Quran Surat Asy-Syams ini ayat 1-10 mengajarkan tentang kebesaran Allah melalui berbagai fenomena alam dan pentingnya mensucikan jiwa. Dengan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan selalu menjaga kesucian jiwa, kita dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menjadi hamba yang lebih bersyukur dan bertakwa. Sekian penjelasan saya, apabila ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.